Halo teman-teman, hari ini saya berada di sebuah tempat yang mungkin diantara terang dan tidak terang, sedang-sedang, namanya areal sedang. Manusia itu hidup tidak jauh dari lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu ada hal-hal yang berdekatan dengan manusia tersebut. Kalau kita tinggal di rumah, tentu kita berdekatannya sama meja, kursi, seperti itu. Tapi kalau sekarang, mohon maaf tadi pemirsa batuk-batuk ada sekopot kan. Jadi kalau sekarang saya berada di luar, saya berdekatan dengan apa? Dengan pohon, nih. Dengan pohon. Nah, dengan rumput-rumputan. Saya dekat dengan rumput-rumputan. Jadi ternyata hal apapun di Indonesia, terutama benda-benda hidup. Nah, ini menurut pemirsa ini hidup apa mati? Hidup pemirsa, betul, ini hidup. Karena dia tumbuh, dia hidup. Jadi kalau kita bicara dengan benda-benda hidup di alam semesta ini, ada X hidup yang berkaitan juga dengan energi kehidupan. Jadi kalau zaman dulu sama zaman sekarang mungkin penyerapannya, pemanfaatannya berbeda. Orang zaman sekarang mau pakai rumput, ya cuman buat pakai taman biar bagus, atau mungkin juga buat obat-obatan. Tapi kalau zaman dulu, ternyata rumput ini punya energi khusus pemirsa. Ada sesuatu yang luar biasa yang membuat sebuah tempat itu bisa hilang. Jadi kalau zaman perang, tiba-tiba ada satu daerah yang mau dibom nih sama Belanda. Titiknya di mana nih? Hilang. Itu karena rumput, pemirsa. Jadi ada rumput khusus, saya namanya lupa ya, tapi rumput itu luar biasa. Dan dia ini kalau sudah bergerombol, hidup. Bukan cuma diam, tapi bisa berjalan. Sampai sekarang rumput itu masih ada. Tapi nggak setiap orang bisa lihat. Biasanya bergerombol sekitar 1 meter, 2 meter. Di hutan-hutan tertentu masih ada. Kalau kita dapat barang tersebut, dapat rumput itu, namanya mustikanya rumput, biangnya rumput. Kita dapat barang tersebut, maka tempat kita bisa hilang, bisa nggak kelihatan. Jadi ternyata kalau kita bicara pohon saja, dari mulai yang paling kecil, Allah itu sudah menurunkan manfaat yang luar biasa. Terutama zaman dulu ini kepercayaan secara spiritual itu masih sangat kuat. Dan barang-barang spiritualnya pun masih lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Mungkin sekarang bukannya nggak ada, masih banyak juga karena kan mereka tidak mati pemirsa. Hanya saja mereka masuk ke areal-areal tertentu di dalam hutan atau daerah-daerah yang masih dianggap bingit, yang masih jauh dari tangan-tangan jahil manusia iseng. Karena zaman sekarang kan kalau ada keanehan, orang-orang ini kadang-kadang suka mengeksploitasi sesuatu sampai habis-habisan. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai memelihara atau si barang tersebut atau si makhluk tersebut tidak menghindarkan diri, tentu bisa habis dimakan zaman. Jadi kembali lagi kalau kita bicara makhluk hidup, makhluk yang banyak pohon-pohonan itu juga luar biasa. Banyak pohon-pohonan yang punya sejarah. Banyak pohon-pohonan yang bukan cuma sekedar pohon, tapi pohon-pohonan yang secara ritual, secara teknis punya energi khusus. Misalnya apalagi ada pohon yang tumbuh di atas pohon, apa? Kayu stigi. Itu pohon. Tapi pohon itu luar biasa. Untuk apa? Jadi orang zaman dulu bahkan sampai sekarang banyak orang yang pakai kayu ini kalau dibakar harum pemirsa. Dan harumnya ini, baunya ini bisa mengundang energi gaib. Jadi dalam dunia jin, dunia spiritual, mereka senang dengan wewangian. Wewangian apa sih yang muncul stigi itu? Wewanginya luar biasa. Untuk ciuman manusia mungkin masih seperti itu aja. Tapi untuk makhluk halus, baunya itu adalah bau khusus yang mengundang mereka, yang membuat mereka senang. Baunya enak pemirsa. Versi saya enak, tapi memang kembali lagi senang dan tidak senang tergantung kita selera ya. Kemudian yang jelas ada lagi apa lagi? Pohon apa lagi? Di Indonesia ini ternyata juga pohon-pohon tuh bukan cuma sekedar pohon. Banyak pohon-pohon yang berkaitan dengan misteri. Berkaitan juga dengan kepercayaan-kepercayaan. Dalam kepercayaan animisme, dinamisme zaman dulu, bahwa pohon-pohon besar dianggap keramat. Banyak yang masih disembah-sembah. Masih dianggap luar biasa energi alamnya. Disembah-sembah, diberi sesaji, mau ini dan itu dan lain-lain permintaan-permintaan itu dimintakan kepada pohon tersebut. Yang kemudian akhirnya secara turun-temurun akhirnya kebudayaan tersebut mulai terkikis dengan masuknya setiap agama di tiap wilayah. Tetapi kembali lagi bahwa eksistensi alam semesta, eksistensi pohon-pohon dan kekuatan alam ini masih ada pemirsa. Jadi kalau pohon-pohon besar itu mungkin kita ingat pernah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang
mencengangkan, tidak terhitung, tidak terperkirakan oleh pemikiran orang-orang zaman sekarang. Misalnya bagaimana? Oh, ada mau pelebaran jalan, membangun jalan baru misalnya. Ada satu tempat yang ada pohon yang tidak bisa ditebang. Udah pakai beko, udah pakai alat-alat ekskavator dan lain-lain. Ternyata penghuni gaibnya nggak mau digeser. Akibatnya apa? Pakai beko ya bekonya rusak, orangnya sakit, bahkan kadang-kadang menimbulkan kematian. Tiba-tiba kecelakaan dan lain-lain. Ada pula juga mungkin kalau pemirsa pernah lihat di beberapa tayangan-tayangan media sosial, pohon-pohon besar yang sudah dipatahkan bangun kembali besok paginya. Bahkan ada pula yang bukan besok paginya, langsung pemirsa. Begitu dipatahkan dia tumbang, hari itu pun, detik itu pun dia langsung berdiri kembali. Jadi itulah sekilas mengenai pohon-pohon besar, makhluk-makhluk yang bernama pohon yang berada di wilayah Indonesia, berada di wilayah Nusantara, berada di dunia ini. Bahwa ternyata mereka mempunyai energi khusus. Makin dia tua, makin besar, makin keramat, makin punya isi, makin punya pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya, berbeda dari yang lain. Apalagi kalau pohon-pohon tersebut adalah memang pohon-pohon spesial. Misalnya pohon beringin. Biasanya kalau tamat tua, ada kepercayaan masyarakat, di pohon itu pohonnya wingit. Ada apa? Ada kuntilanaknya, ada gondorowonya, pohon gayam, atau pohon-pohon ini, tengah-tengah bambu. Oh, suka ada apa? Pocong-pocongan misalnya begitu. Itu adalah kepercayaan yang sudah bergulir begitu saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sering kali terjadi. Misalnya di tengah-tengah pohon-pohon pisang. Oh, tiba-tiba muncul makhluk-makhluk yang selama ini nggak kita pikirkan, nggak kita sangka. Jadi banyak pula di antara pohon-pohon tersebut yang energinya dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu. Karena mereka energinya masih pasif, belum aktif. Kadang-kadang juga tidak dimanfaatkan dengan benar. Makanya banyak manusia yang mengerti, memanfaatkan energi pohon tersebut untuk membantu kehidupan mereka.